Jika Anda melihat peta dunia dan mencari Makassar, niscaya akan ada dua kota yang punya nama serupa. Satu di Indonesia, sementara lainnya di Afrika Selatan. Ya, di Makassar, Afrika Selatan, telah dikebumikan salah satu guru bangsa dari Nusantara, Syekh Yusuf Al-Makassari. Menariknya, di Afrika Selatan pun makamnya ditulis dengan kata keramat. Seperti apa kisahnya? Memiliki sejarah panjang sebagai tempat persinggahan para petualang dan pedagang dari berbagai penjuru dunia, Makassar merupakan salah satu pusat penting dalam jalur rempah serta tempat berkembangnya ajaran agama. Tak mengherankan jika kota ini telah melahirkan banyak pemikir dan pembelajar. Salah satunya adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Dikenal dengan nama Tuan Tas Salamaka, Syekh Yusuf lahir pada tahun 1626 pada masa pemerintahan Sultan Alauddin. Saat itu Islam telah menjadi agama resmi kerajaan Goa yang juga telah menjadi bagian dari rantai perdagangan dunia, terutama dalam komoditas rempah-rempah. Perkembangan peradaban dunia pun mulai meresap ke dalam kehidupan masyarakat Goa, termasuk dalam ilmu pengetahuan dan ajaran agama. Sampai saat ini, peziarah masih banyak mengunjungi kawasan makam Syekh Yusuf yang berada di Jalan Syekh Yusuf, Kota Makassar. Datang mengingat jasa-jasanya beliau dan dia mengetahui bahwa beliau ini adalah walinya Allah, mempunyai suatu karomah yang dikaramati dan mustajab itu doa kalau kita di tempat makamnya beliau. Insyaallah gitu. Nah, ada juga yang bernasar kepada Allah. Ya Allah, kalau kami kawin ini, saya berpakaian pengantin dan saya akan bersiarah di makamnya wali Syekh Yusuf. Lantas, kenapa Syekh Yusuf disebut-sebut sebagai pahlawan dua negara? Bahkan di kota Cape Town, 11.000 km jauhnya dari Makassar, terdapat juga makam keramat Syekh Yusuf. Seolah menyimpan banyak misteri, sosok Syekh Yusuf sendiri memang menyimpan banyak cerita, bahkan sejak kecil. Dari berbagai literatur kita dapatkan bahwa orang tuanya adalah Abdullah Haidir. Seorang yang memang dikenal soleh, alim, memiliki banyak karamah, gitu. Yang mempersunting Siti Aminah yang dari keluarga bangsawan. Makanya Syekh Yusuf yang kecil itu dibesarkan di lingkungan kerajaan. Tetapi yang pasti, sejak muda Syekh Yusuf memiliki kehausan akan ilmu, khususnya dalam bidang tasawuf. Sekitar tahun 1644, Syekh Yusuf berangkat ke Banten yang pada masa itu dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Di Banten, Syekh Yusuf menjalani hubungan baik dengan Kesultanan dan bertemu dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam pengembaraannya, Syekh Yusuf juga belajar tarekat Qadiriyah di Aceh untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Yaman. Setelah itu, ia menuju Zubaid untuk bertemu dengan Syekh Maulana Said Ali sebelum akhirnya menunaikan ibadah haji di Mekah dan berziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Setelah di Arab Saudi itu selesai tugas di Arab Saudi semua, dia menuju Banten. Setelah sampai di Banten itu, Sultan Banten minta Syekh Yusuf itu perlihatkan ilmu karomahmu. Jadi dia sampaikan kepada raja pada waktu itu, pernah dengar kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Dia bilang, kalau Nabi Musa tongkatnya yang bisa membelah lautan. Kami ini insya Allah atas telunjuk tanganku, saya bisa surutkan air laut ini sampai ke dalam. Sampai saya langkahku 60 langkah, baru saya garis. Sepulang dari pengembaraannya, Syekh Yusuf kembali ke Nusantara dan mendapati bahwa Makassar telah jatuh ke tangan VOC setelah perang selama 3 tahun yang diakhiri dengan perjanjian Bongaya. Sempat menjadi mufti kerajaan Banten, Syekh Yusuf ditangkap setelah perang saudara di Banten tahun 1682. Menyadari bahwa keberadaannya di Nusantara sangat berbahaya bagi kolonial, VOC memutuskan untuk mengasingkannya ke Ceylon atau Sri Lanka.
Di Sri Lanka, Syekh Yusuf tetap aktif dalam berbagi ilmu dan membangun komunikasi dengan kerajaan Goa melalui para pedagang dan jemaah haji. Dengan pengaruh yang semakin besar, VOC memindahkan Syekh Yusuf ke Afrika Selatan pada tahun 1693. Setibanya di Afrika Selatan, Syekh Yusuf ditempatkan di daerah pertanian yang terisolasi. Namun, hal ini tidak menghalangi dirinya untuk terus menyebarkan ilmu. Ia membuka perkebunan tebu dan membangun komunitas Muslim di sana yang menjadi cikal bakal perkembangan Islam di Afrika Selatan. Karena pengaruhnya yang besar, ia menjadi inspirasi bagi gerakan perlawanan terhadap apartheid. Pada 23 Mei 1699, Syekh Yusuf wafat dalam usia lanjut. Pengaruhnya tetap dikenang baik di Nusantara maupun di Afrika Selatan. Cape Town sendiri di Afrika Selatan, Syekh Yusuf juga mendapatkan gelar pahlawan ya, Prof. Ya. Ya, beliau juga menjadi inspirasi salah satu tokoh di Afrika Selatan, Nelson Mandela pada saat itu. Ya. Itu ceritanya seperti apa, Prof? Kalau di Afrika, itu Syekh Yusuf dari penjara bersama dengan murid-muridnya, itu menginspirasi masyarakat Afrika Selatan, seperti yang diakui oleh Nelson Mandela, bahwa membaca cerita, riwayat, perjuangan, ajaran-ajaran dari Syekh Yusuf itu menginspirasi. Melahirkan gerakan apartheid, misalnya pembelaan terhadap kulit hitam, yang spirit keagamaan. Jadi Syekh Yusuf di Afrika Selatan diapresiasi, diberi penghargaan sebagai pahlawan nasional di Afrika Selatan, itu karena menjadi tokoh inspirasi. Sehingga Syekh Yusuf mendapatkan dua gelar pahlawan nasional di Indonesia dan di Afrika Selatan. Sultan Abdul Jalil, penguasa Kesultanan Goa di awal abad 18, meminta Belanda untuk membawa jenazah Syekh Yusuf agar dikembalikan ke tanah Goa. Pada tahun 1995, pemerintah Indonesia menganugerahinya gelar pahlawan nasional. Lalu di tahun 2002, pemerintah Afrika Selatan memberinya penghargaan Oliver Tambo Gold Award atas jasanya dalam menentang kolonialisme. Jadi pada waktu itu, tiba waktunya seperti itu, datang utusan, buka, ada Syekh Yusuf. Karena memang perintah raja jangan pulang kalau bukan jasad aslinya Syekh Yusuf yang kau bawa pulang perang. Nah, ada. Terus dari Afrika ada juga Syekh Yusuf dimakamkan di Afrika. Nah, itu atas izin Allah karomahnya para wali. Nah, kalau makam Syekh Yusuf Al-Makassar ini terlihat ditutupi oleh menyerupai kubah, mengapa ditutup seperti ini, Pak? Memang kami menutup karena insya Allah karena atas izin Allah, karena memang beliau itu pernah jadi imam Masjidil Haram, begitu makanya saya tutup warna hitam. Ada juga warna putih, ada juga warna lain daripada itu. Ada beberapa, ada hijau. Alasannya karena? Ya, memang saya tutup karena saya jaga rawat makamnya beliau. Nggak boleh dicampur-campur tangannya masuk apa semua. Pelajaran terbesar dari perjalanan hidup Syekh Yusuf adalah bagaimana ia menjadikan ilmu sebagai alat untuk memanusiakan manusia. Ia tidak membeda-bedakan sesama manusia berdasarkan agama atau ras, melainkan melihat semua sebagai ciptaan Allah yang wajib dihormati dan disayangi.